Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-22 sampai 27. Amsal 4 ayat 22 sampai 27. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 4 ayat 23 dan ayat 26 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Judul renungan kita hari ini adalah Hati yang dibentuk oleh Tuhan, ditulis oleh Missy Butler. Sahabat suara kasih, beberapa orang ahli mencetak emas untuk diperdagangkan, dan beberapa lainnya ahli mencetak perak. Tetapi tahukah Anda jika Tuhan adalah ahli pencetak hati? Alkitab menggambarkan Dia sebagai Tuhan yang menguji hati kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 23 disampaikan, Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu, setiap orang menurut perbuatannya. Dia juga digambarkan sebagai pemurni dan pembersih, sosok yang selalu mencari hati manusia, dan menjadikannya sebagai wadah untuk dibentuk, dan membuat kita menjadi sesuatu yang indah dan layak. Apa yang sebenarnya dicari oleh Tuhan? Dia mencari hati unik yang bisa Dia sebut sebagai miliknya, sesuatu yang ditangkap dan dimenangkan oleh pancaran matanya yang begitu sederhana. Dia terus mencari hati yang dipenuhi dengan gairah, seperti wanita bijak yang diceritakan oleh Raja Salomo. Dalam Kidung Agung 5 ayat 6 disampaikan bahwa dia bangun dan mengarungi jalanan untuk mencari kekasihnya yang hilang. Tuhan akan selalu melatih dan menguji hati kita, untuk melihat apakah kita tetap setia kepada Dia saja. Saya bisa membayangkan Dia berada di ruang kerjanya di surga, mengenakan celemek dan pelindung mata, ketika menaruh hati yang belum teruji di tungku batu perapian yang menyala. Proses telaten dalam mengkonsumsi dan membersihkan itu, pada akhirnya menghasilkan hati yang murni,
di tahap akhir dari pengecoran dan penempaan, hati kita sepenuhnya sempurna. Dia selalu mengawasi, memastikan penempaan ini berhasil, tidak ada yang terlewatkan. Sejenak dia mengusap keringat dari keningnya, atau air mata dari pipinya. Meski begitu, Tuhan menyadari proses ini melelahkan dan kadang-kala merusak emosi. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan, ketika mengetahui betul apa yang ada di kedalaman hati, yang hanya bisa dia lihat. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Matanya yang tajam menembus seperti sinar laser, melampaui semua bagian terdalam, dan memanfaatkan setiap niat dan tujuan dari desainnya. Tangannya yang lembut menyingkirkan setiap puing-puing yang tersisa. Saat muncul motivasi yang salah atau niat jahat, setiap gerakan dipertimbangkan, dianalisa dan diserahkan kepada pengawasan Roh Kudus." Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, "Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Kenapa dia melakukannya? Karena tanpa membakar ketidakmurnian secara terus-menerus, kita tidak akan bisa menembus cahaya dan menjadi transparan. Kita harus bisa melihat dan terlihat, supaya kita semakin bisa mencerminkan indahnya kemuliaan Tuhan. Pastinya, Tuhan kita adalah pencetak hati. Kerinduannya adalah supaya hati yang ditempa menjadi benar, dan memenuhi mandat akhir zaman, untuk mempersiapkan gereja yang tanpa cacat. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda pernah merasakan panasnya api penyulingan? Izinkan saya mendorong Anda untuk memberi diri Anda melalui proses ini. Izinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa hati Anda menyala atas apinya yang menghanguskan. Ini adalah satu-satunya cara Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar miliknya. Marilah kita renungkan, maukah Anda mengizinkan pembentuk hati ini membentuk hati Anda menjadi serupa dengan gambaran Kristus, yang juga sebelumnya sudah melewati pencobaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.